Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, jadi di video ini IWB dadakan banget ya, tiba-tiba kita meracik video sebab ada update yang luar biasa penting sekali datang dari Jorge Martin, Cak. Kita nggak pernah menyangka Martin secara belak-belakan mengumumkan di Instagramnya teman-teman semuanya bahwa Martin bermaksud mundur dari Aprilia. Jadi teman-teman, ini bukan hanya rumor, Cak. Yang kemarin kita rumor dan isu, akan tetapi hari ini, sekarang ini IWB buat atau IWB racik video yang jelas gamblang, ini bukan rumor, akan tetapi konfirmasi dari Jorge Martin bagaimana dia menyoroti tentang kiprahnya di Aprilia yang sepertinya memang akan berakhir tahun ini. Nah teman-teman semuanya, tentu tidak afdol rasanya kalau IWB nggak nge-share secara langsung apa sih yang dikatakan oleh Martin langsung. Seperti apa pernyataannya dan bagaimana yang dikatakan oleh Martin memberikan kita penegasan bahwa Martin memang tidak nyaman dengan Aprilia, Cak. Nah, teman-teman semuanya, jadi per hari ini baru saja ya kita berikan penekanan ke sini ya, di sini maksudnya di video ini bahwa Jorge Martin mengumumkan di story-nya Instagram bahwa dia bermaksud akan meninggalkan atau mundur dari Aprilia per 2025. Jadi teman-teman, itu adalah pernyataan yang sangat cocok dengan sebelumnya bahwa kita katakan Martin akan meninggalkan Aprilia. Dan berikut kata Jorge Martin secara gamblang, biar saya menjelas ya. Pernyataan Martin yang diungkapkan di dalam Instagram story-nya. Termasuk juga Cak, IWB ingin nge-share ke semuanya tentang rumor Peko akan meninggalkan Ducati dan gabung ke Yamaha. Dan juga termasuk rumor bahwa Toprak sepertinya akan ke Yamaha. Dan, nah ini lagi nih Cak, ada lagi nih Kang Mas. Dan sepertinya akan ada sesuatu yang hot sekali yang juga datang dari Martin yang sepertinya sudah ada negosiasi dengan salah satu pabrikan. Nah teman-teman, kita akan bahas itu dan tentu saja sebelum kita melangkah ke sana, perkenankan IWB menyodorkan terjemahan langsung yang dikatakan Jorge Martin barusan dan berikut kata Martin tentang niatnya untuk lepas dari Aprilia. Dan ini kata Martin, Cak. Aku ingin info kepada penggemar, media, dan orang-orang yang mengikuti karirku penjelasan yang jelas tentang situasiku dengan Aprilia. Aku tidak pernah melanggar kontrak. Ketika kami menandatanginya, aku setuju dengan Aprilia bahwa jika keadaan tertentu tidak terpenuhi, aku berhak memutuskan masa depanku untuk tahun 2026. Ini adalah syarat penting bagiku untuk menerima proposal kontrak yang mereka tawarkan kepadaku saat itu. Ketika aku membuat keputusan untuk berganti pabrikan tahun lalu, salah satu premisku adalah memiliki kemungkinan untuk menguji motor secara nyata dan memahami tim serta metodologi kerjanya. Dan cara ini, aku bisa merasa nyaman menandatangani kontrak selama 2 tahun, bukan 1 tahun. Jadi kami menyertakan syarat tersebut dan menghadapi situasi ini berdasarkan kontrak yang kita sepakati, aku telah memutuskan untuk menggunakan hakku mundur dari Aprilia untuk musim 2026. Aku selalu melakukannya dengan penuh rasa hormat, jelas dan dengan satu tujuan untuk mengendalikan masa depanku sebagai atlet profesional. Sayangnya keadaan yang terjadi akibat kecelakaan tersebut meskipun memang benar bahwa hal itu tidak mempengaruhi apa yang telah kami sepakati, telah mengondisikan fase ini. Itulah sebabnya aku selalu berdialog terbuka dengan Aprilia untuk memperpanjang periode ini hingga sejumlah Grand Prix tertentu setelah aku kembali berkompetisi. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak dapat saling memberi kesempatan kedua dan merasa nyaman sebelum membuat keputusan untuk tahun 2026. Aku selalu jujur dengan Aprilia. Aku selalu menghargai motor, tim, dan upaya semua orang yang menjadi bagian dari proyek ini. Satu-satunya hal yang aku minta adalah keinginanku dan semangat dari apa yang telah kami sepakati saat itu dengan Aprilia dihormati. Tidak ada konflik atau celaan. Aku hanya ingin dapat melihat ke depan dengan jelas. Setelah masa-masa yang sangat sulit dan cedera yang sangat serius, untuk terus memberikan yang terbaik buat diriku, baik dari dalam dan dari luar lintasan. Yes, itu Kang Mas. Pernyataan lengkap dari Jorge Martin, Cak. Gila Mas ya. Jadi memang dari pernyataan Martin ini bisa kita simpulkan, Cak. Sebenarnya memang kondisi Martin tidak sedang baik-baik saja. Terutama mentalnya, Cak. Jadi teman-teman sebenarnya harus tahu, pada saat Martin melakukan race kemarin dan cedera cukup marah, memang ada beberapa informasi Martin tidak puas sama sekali dengan performa Aprilia. Menurutnya motor ini bukanlah motor yang cocok buat riding style-nya. Motor yang braking-nya tidak kuat. Motor yang retraksinya kurang. Dan motor ini hanya kuat pada corner speed dan itu bukan style dari Martin. Makanya teman-teman semuanya,
itu sepertinya menjadi semacam pertimbangan khusus dari Martin. Mentalnya sudah down gara-gara cedera pula dan motornya nggak perform sesuai dengan keinginannya. Dan teman-teman tahu sendiri kan sampean bahwa Martin very fast dengan Ducati. Ya kita harus akui ya, Martin ini adalah sosok yang jika kita lihat ya tidak mau berjuang, Cak. Jadi sudah kalah sebelum berperang. Lagi mana? Cedera ya, belum pernah membalap dengan full secara serius berseri-seri ya. Dia hanya ikut terakhir kemarin sekali ya sebelum cedera dan cedera lagi dan ternyata sudah mundur dari MotoGP. Dan yang menarik adalah Aprilia maksudnya. Dan menarik adalah ternyata, Cak, memang betul ada klausal yang diminta oleh Martin. Kalau kita lihat dari pernyataan Martin tadi, jadi ada klausal yang secara tegas diminta oleh Martin, di mana jika secara performa tidak perform sesuai dengan ekspektasi dari Martin, maka Martin punya hak untuk mundur dari Aprilia dan hengkang ke tim lainnya di 2026. Itu adalah sebuah klausal yang membuat Martin akhirnya mau diikat langsung 2 tahun. Karena memang sepertinya Martin pengen setahun aja, Cak. Sebenarnya di awal, tapi setelah Aprilia mau dengan klausul tersebut, yang mana membebaskan Martin jika memang nggak puas dengan Aprilia, maka ternyata Martin menuntut hak tersebut dilakukan atau diminta, maksudnya ya, untuk hengkang dari Aprilia. Ini adalah pernyataan resmi, Cak. Jadi bukan rumor lagi. Sebuah announcement yang membuat kita pun kaget bahwa ternyata memang informasinya beda dibandingkan dengan Aprilia. Karena sama tahu sendiri ya, kemarin Aprilia sebelum kemenangan Bezzecchi dan sudah ada huru-hara rumor, Aprilia sudah memberikan announcement pula bahwa itu tidak benar karena Martin dan Aprilia masih tetap komit dan Martin akan tetap bersama mereka hingga 2026. Akan tetapi sekarang secara gamblang sekali yang paling baru Martin sudah memberikan penekanan bahwa dia berniat mundur dari Aprilia. Akan tetapi teman-teman semuanya, ini memang bukan mutlak yang langsung ya digedor langsung tidak akan mau dengan Aprilia. Ini embel-embelnya masih ada ya semacam kecap lah Kang Mas ya, semacam lip service lah dari kacamata IWB, di mana Martin memberikan kesempatan kepada Aprilia untuk mencoba sinergi lagi. Jadi pada saat nanti sudah cederanya sembuh, maka Martin akan mencoba lagi untuk membalap dengan Aprilia. Tapi kalau tidak perform tetap ya, maksudnya tetap tidak perform, tidak sesuai dengan ekspektasi dia, maka dia akan hengkang dari Aprilia dan Aprilia harus respect dengan klausul yang sudah disebutkan atau sudah ditandatanganin. Artinya ya, nyun sewu Kang Mas, kalau kita lihat dari niatnya Martin sebenarnya sudah nggak ada niat ya untuk di Aprilia. Jadi memang nggak ada motivasi untuk tetap bersama mereka. Mental sudah down, motor nggak sesuai dengan riding style-nya. Jadi apa boleh buat, maka Martin harus hengkang dari Aprilia ketimbang nanti semakin down dan down dengan mentalnya. Karena memang kenapa sih kemarin sampai crash, teman-teman harus tahu bahwa Martin nge-push banget dengan Aprilia yang menurutnya memang motor yang tidak cocok buat dia. Itu yang pertama, Cak. Dan teman-teman pasti bertanya-tanya juga nih, nah Cak WP, kira-kira Martin kemana nih kalau memang sudah hengkang dari Aprilia? Rumornya, Cak. Nah ini menarik ya, karena rumornya Honda tertarik dengan Martin, Cak. Bahkan kemarin sudah ada informasi dari Alberto Puig bahwa Honda menyatakan secara gamblang, siapa sih nggak tertarik sama Jorge Martin? Honda very interest, sangat tertarik. Tapi Honda bukanlah pabrikan yang akan membajak pembalap yang masih under kontrak. Itu kata Puig kemarin. Dan ternyata dengan konfirmasi ini, maka bisa kita pastikan bahwa niat Martin sudah sangat kuat sekali untuk hengkang dari Aprilia. Memang beberapa rumor mengatakan bahwa Honda saat ini sudah akan menyudahi Luca Marini tahun depan, ya rumornya demikian. Dan juga mereka kayaknya nggak terlalu happy dengan Joan Mir. Jadi tim factory ini memang sepertinya ya akan coba dirombak seperti di masa depan. Dengan Martin yang pertama, dan yang kedua, Zarco akan naik. Itu rumornya, Cak ya. Jadi Zarco nanti nggak akan di tim satelit lagi, nggak akan di LCR, tapi akan naik ke tim factory dan ditandemkan dengan Martin. Itu adalah mimpi Honda, Cak. Apakah benar demikian? Ya kita pantau terus seperti apa. Ya itu, Cak, update pertama. Nah yang kedua Kang Mas, ini juga update yang luar biasa yang membuat kita juga cukup terkejut ya teman-teman semuanya. Karena ada informasi, bukan informasi, mungkin rumor ya sama ya, bahwa Pecco ada indikasi akan hengkang dari Ducati dan gabung dengan Yamaha. Itu rumor yang pertama. Tapi teman-teman ketika IWB coba cek kiri kanan berbagai sumber dari channel-channel Iwan Banaran, jaringan IWB, sebenarnya begini, Cak. Ini bukanlah keinginan Pecco. Ya, ini IWB harus garis bawahi dulu nih. Pecco belum ada sinyal sama sekali untuk meninggalkan Ducati. Itu yang pertama. Tapi itu adalah keinginan Yamaha. Jadi ada keinginan Yamaha, pabrikan garpu utara yang very strong untuk menarik Pecco.
Jadi teman-teman mungkin berpikir, wah ini mimpi nih Yamaha. Teman-teman harus tahu nih Cak, Yamaha bukanlah pabrikan kemarin sore yang asal ingin atau berambisi memiliki pembalap tersebut. Tapi Yamaha juga melihat indikasi adanya ketidaktenangan di tubuh Pecco, adanya kegalauan pada mental Pecco. Nah, teman-teman tidak hanya Yamaha Cak, karena bahkan Dani Pedrosa Kang Mas memberikan pernyataan yang sangat gamblang mengenai kondisi dari Pecco saat ini. Jadi teman-teman, Pecco ini bukan hanya dari mentalnya Cak, tapi dari sisi inner hatinya ini sebenarnya Pecco sudah merasa kurang nyaman dengan Ducati. Loh kok bisa Cak EWP? Karena ingat Cak, Ducati menarik Marquez. Yang notabene di sana number one rider adalah Pecco. Jadi Pecco ini merasa, loh ini piye to karepe di Ducati nih? Ini kan ada aku nih, kok malah Marquez ditarik. Jadi di sana ada kegalauan, ada rasa nggak terima sebenarnya. Tapi Pecco is Pecco, di mana dia memang sosok pembalap yang santun, ya, cool. Tapi begitu Cak, yang dibaca oleh Dani Pedrosa. Jadi teman-teman, ini ada pernyataan lengkap Dani yang menyoroti bagaimana kondisi Pecco sekarang ini. Yang menurut Pedrosa, Pecco memang saat ini psikisnya terganggu Cak dengan adanya Marquez. Ya, saya tahu sendiri ya, motor problem tapi Marquez bisa menutupi. Di saat Pecco sendiri suffering, kesulitan, tapi ditutupi oleh Marquez. Mungkin beda case kalau Marquez kesulitan, lebih sulit dibandingkan dengan Pecco. Jadi lebih suffering. Tapi kan ini sekarang kebalik Cak, di mana Marquez lebih kuat, lebih strong di saat Pecco kesulitan. Jadi teman-teman, ini pernyataan lengkap dari Pedrosa yang diterjemahkan dari MotoGP tentang Pecco Bagnaia. Berikut kata Dani Cak. Menurutku ada dua hal. Yang pertama psikologis. Segala sesuatu yang menyeratkan fakta bahwa Ducati memilih Marc, bahwa Ducati ingin memiliki variasi dalam garasi di mana kalian memiliki dua macan pada saat yang sama. Kini Pecco berada dalam situasi canggung di mana ia berpikir, mengapa sekarang aku harus berada di sisi Marc? Itu tidak mudah dicerna oleh Pecco. Tetapi ketika situasi itu juga menjadi kenyataan, Marc mulai menorehkan fast lap, pole position, kemenangan, dan lain-lain. Itu jelas sangat berat. Tekanan selanjutnya adalah bagaimana Marc melakukannya atau mengapa ia bisa kencang di saat motor tersebut kurang bekerja buat Pecco. Dari situlah kalian ingin memahami bagaimana situasi berjalan dengan Marc. Bagaimana ia mampu melakukannya. Ingat, menurutku, Marc dan Pecco adalah dua pembalap yang dengan gaya berbeda. Marc adalah pembalap spesial yang bisa nunggang motor dengan kondisi apapun. Settingan berbeda, suspensi dan sasis berbeda, ataupun motor yang berbeda namun outputnya tetap sama, yakni kencang. Sementara di sisi lain, Pecco memiliki gaya yang membutuhkan motor yang tepat sesuai dengan keinginannya. Dan jika kalian mengubahnya, mungkin ia tidak lagi secepat itu dan akan lebih sulit baginya untuk mencatatkan waktu. Namun menurutku, yang paling membuat Pecco menderita adalah keputusan Ducati menempatkan Marc di dalam garasi. Saat ini, Marc di depan para pesaingnya memiliki dua hal yang sangat penting, kecepatan dan kelincahan. Meskipun setiap pembalap yang dapat melaju di levelnya dan menjadi ancaman, tetapi ia dapat bertahan dengan baik. Dia masih menjadi yang terbaik saat ini, setidaknya dari poin klasemen sementara MotoGP. Kang Mas, itu kata Dani Pedrosa, bukan Iwan Banaran Cak yang ngomong, tapi Dani Pedrosa Kang Mas. Pengakuan bahwa Marc saat ini adalah the best rider, still the best rider. Jadi yang menjadi sorotan dari Dani juga mental psikis Pecco saat ini memang terganggu Cak. Nah, artinya apa? Ya, Pecco nggak nyaman saat ini dengan Ducati. Possible nggak sih? Saat ini mungkin possibility tersebut kecil. Karena kenapa? Saya tahu bahwa the best bike saat ini adalah Ducati. Ya, kita lihat aja bagaimana Martin yang ternyata ke Aprilia dan ada penyesalan sepertinya. Martin akhirnya menyerah dengan Aprilia dan dia sadar bahwa ternyata memang Ducati adalah the best bike saat ini. Walaupun teman-teman harus tahu bahwa peningkatan dari tim dari Jepang, ya maksudnya Japanese bike saat ini memang cukup signifikan. Sehingga possibility Martin untuk hengkang dari Aprilia terbuka. Akan tetapi secara real atau secara general ya teman-teman semuanya, Ducati masih menjadi dream bike bagi para pembalap termasuk Pecco. Akan tetapi jika nanti pressure-nya Cak semakin gede, makin besar dan semakin gak nyaman, semakin jauh dari Marc Marquez, tentu saja Pecco ya pastinya akan mempertimbangkan Cak. Apalagi rumornya Yamaha sedang menyiapkan dana besar sekali untuk menarik Pecco guna ditandemkan dengan Fabio Quartararo. Jadi ini sebuah rumor yang menurut IWB sangat kecil kemungkinannya tapi possible. Nah, kecil tapi possible Cak. Artinya semuanya kan dinamis. Bisa aja nanti berubah kondisinya. Hati orang nggak tahu Kang Mas. Akan tetapi jika nantinya memang Yamaha menarik Pecco dan juga menandemkan Fabio, tentu ini adalah sebuah
kondisi menarik sekali untuk kita lihat. Namun teman-teman semuanya, dari video ini, at least saat ini, IWB masih katakan ini hanya sekedar rumor semuanya, jadi belum jelas. Dan satu hal lagi rumor yang hot adalah ternyata ada kencang sekali tersiar bahwa Kenan Sofuoglu. Nah, jadi Kenan ya teman-teman semuanya, dirumorkan sudah ada perbincangan serius dengan Yamaha untuk membawa Toprak di MotoGP bersama dengan Pramac Yamaha. Nah, itu lagi, ini juga masih rumor ya teman-teman semuanya, mengingat saya tahu sendiri bahwa Toprak sudah menekankan mereka atau dia tidak mau gabung dengan satelit tim karena menurutnya satelit dan factory beda. Jadi jika memang pengen gabung ke MotoGP yang harus menggunakan motor factory yang notabene adalah motor priority. Tapi ingat Cak, Pramac pada saat gabung dengan Yamaha statusnya adalah satelit tim dengan support penuh dari factory. Jadi nggak ada pembeda, nggak ada nama spek A, spek B, sama dengan HRC atau Honda. Jadi semuanya disupport secara full, penuh oleh pabrikan. Kenapa? Untuk mengejar Ducati yang sangat tak terkalahkan. Jadi teman-teman, ada dua rumor ya, Pecco akan gabung ke Yamaha dan juga rumornya Toprak juga demikian. Nah teman-teman semuanya, ada satu lagi yang menarik, bahwa ternyata Pecco berkaitan dengan yang terjadi dengan Silverstone kemarin memberikan penekanan dan pernyataan lengkap yang ingin IWB besar kesamaan semuanya, bahwa Pecco merasa Marquez menutupi kelemahan GP25. Mark tidak belak-belakan dan Mark sepertinya memang tidak mau frontal mengatakan bahwa GP25 problem. Berikut kata Pecco yang kita terjemahkan dari MotoGP dan apa yang dirasakan Pecco setelah yang terjadi dengan Silverstone kemarin. Berikut kata Pecco Bagnaia yang kita terjemahkan dari MotoGP. Tidak banyak yang bisa aku katakan dan aku nggak akan banyak mengulang. Hal yang berbeda adalah pada start pertama aku merasa baik-baik saja. Aku buntuti Fabio dan aku ingin menyalipnya, tetapi itu baru awal start. Sebenarnya aku lebih suka melepaskan diri dari kelompok, sebab itu akan menjadi pertarungan dengannya sampai akhir. Tetapi red flag lalu muncul. Kemudian aku mengganti ban belakang, memasang yang baru dan setelah itu bencana terjadi karena feelingnya berbeda. Aku tidak bisa berakselerasi, banyak selip, motornya banyak bergerak, dan kemudian pada posisi 9 aku melaju lambat. Tidak lama pada posisi ke-7, 2 putaran kemudian aku mulai coba nge-push dan tiba-tiba motor crash. Jelas kami belum menemukan solusi sejak awal tahun dan lintasan ini menjadi ujian berat bagi GP25. Tanpa apa yang terjadi pada Quartararo tidak akan ada Ducati di podium. Jadi kami perlu menganalisis dan memahaminya. Alex dan Mark crash lalu memulai kembali balapan. Namun hal itu merusak kepercayaan dirinya. Aku rasa tanpa terjatuh di awal Alex akan menang. Di sini GP24 jauh lebih baik daripada GP25. Performa Morbidelli menegaskan hal ini. Kami perlu memahami apa yang harus dilakukan karena apapun yang kami coba setelah FP1 tidak ada yang berhasil. Max sembunyikan masalah GP25 yang kami hadapi. Karena Max sangat kuat. Aku tahu potensi dan nilaiku. Jika aku menemukan kepercayaan diri yang aku butuhkan, aku tahu bisa memenangkan balapan. Sejauh ini aku juga nggak tahu kenapa ketika mengganti ban baru feeling motor berubah total. Kami memulai balapan dengan ban yang diberikan Michelin sebagai ban balap dan kemudian kami menggantinya untuk memulai kembali balapan. Tapi dengan ban ini, aku tidak bisa merubahkan motor seperti yang aku mau. Sebab ban belakang mulai selip begitu kemiringan sekitar 58 ataupun 59 derajat. Itu sangat aneh. Hal baiknya adalah aku tahu potensiku. Aku tahu bahwa jika aku merasa nyaman dengan front end, aku bisa memenangkan balapan. Jadi ini membuatku lebih tenang. Aku perlu dan ingin menang. Aku bekerja sangat keras dengan tim dan teknisi untuk menemukan solusi. Aku yakin Gigi dan Ducati memikirkan apa yang sedang terjadi karena motornya tampak sangat mirip dengan sebelumnya, tetapi tidak berfungsi dengan cara yang sama. Mungkin mereka juga tidak tahu kenapa. Yang pasti sekarang kami berada dalam ketidakpastian di mana sulit untuk memahami kemajuan kami dan menemukan masalahnya. Yes, teman-teman semuanya, itu kata Pecco. Gila mas, panjang banget sampai belebetan ngomongnya Kang Mas. Jadi pernyataan lengkap Pecco Bagnaia yang memberikan penekanan bahwa hingga detik ini GP25 problem belum terselesaikan. Jadi teman-teman, ini sebuah keluhan ya yang seharusnya memang direspon dengan baik oleh Ducati. Dan memang sekali lagi ya Gigi D'Alina yang terbaru juga memberikan penegasan bahwa yang terjadi pada Pecco adalah tanggung jawab dari Ducati. Jadi Ducati akan berusaha keras memecahkan masalah front end yang dikeluhkan oleh Pecco. Akan tetapi memang sejauh ini mereka masih bingung Cak. Soalnya dari Marquez sendiri tidak memberikan pernyataan yang tegas bahwa front end-nya bermasalah. Akan tetapi tentu saja tiap masukan dari pembalap termasuk Pecco juga akan coba dipecahkan. Itu intinya Cak. Jadi teman-teman, Pecco memberikan penegasan bahwa Marquez menyembunyikan masalah GP25.
Ini bahasa yang memang rada rancu, sebab bisa aja Marquez sengaja menyembunyikan, tidak mau ngomong, atau Marquez memang secara feeling, secara natural, talenta ya, talenta dari dirinya mampu menutupi kekurangan dari GP25. Jadi memang Marquez dari karir MotoGP-nya, Cak, ini pembalap tidak selalu mendapatkan motor yang enak, nyaman. Jadi banyak sekali mengatakan bahwa Honda di masa lalu pun itu adalah motor yang bermasalah sebenarnya. Tapi Marquez kalau nggak kebangetan banget itu bisa menutupi. Sampai ya puncaknya adalah cedera di 2019 ya, di Jerez. Dan itu adalah puncak di mana kemelorotan dari Honda makin terjadi dan juga kemerosotan dari kondisi Marquez yang memang tidak 100% seperti sebelumnya. Sebab sementara sendiri Marquez mengeluh pada saat rebah kanan tangannya itu nggak bisa normal seperti sebelumnya. Jadi pada saat right hander, feelingnya nggak sama dengan sebelumnya. Jadi kelemahan dari Marquez adalah belok ke kanan. Makanya dia sangat suka jika menemukan atau mendapatkan sirkuit yang banyak belok ke kiri. Ya teman-teman semuanya, itu pernyataan lengkap yang diberikan atau di-share oleh Peko Bagnaia. Dan tentu saja yang terakhir teman-teman semuanya, Ibi nge-share kesampaian pernyataan lengkap setelah dari Martin, Peko, kemudian Dani Pedrosa. Nah, Ibi nge-share sama semua pernyataan dari Marc Marquez yang menyatakan bahwa dia marah. Marahnya bukan gara-gara apa, Cak. Marahnya adalah situasi di mana dia sangat bagus banget feelingnya, akan tetapi ada angin yang tiba-tiba menghantam rodanya. Itu kata Marquez, Cak. Nah, ini berikut yang kita terjemahkan dari MotoGP. Berikut kata Marc Marquez. Hari ini keluarga Marquez adalah keluarga yang paling beruntung. Kami melakukan kesalahan di balapan pertama. Aku cukup marah. Padahal feeling di balapan pertama sungguh luar biasa dibandingkan Jerez. Ini adalah kesalahan yang sama sekali berbeda. Hari ini karena angin, aku tidak melakukan hal yang aneh. Mungkin aku tidak mempertimbangkan angin yang sangat kencang. Aku juga mengalami crash pada hari Jumat dengan ban depan medium dan rasanya memang kurang nyaman. Tapi aku juga tidak mempertimbangkan balapan dengan ban depan soft karena tidak cocok dengan riding styleku. Dari balapan pertama hingga kedua, aku tidak ingin mengatakan bahwa itu karena ban. Aku tidak ingin mengatakan bahwa itu karena motor. Aku juga tidak mau mengatakan bahwa itu karena aku. Kita perlu menganalisanya. Hanya saja pada balapan pertama, aku sangat bagus. Pada restart race, kami menggunakan motor kedua dan ban baru. Dari situlah feeling berubah. Sebab motor terasa lebih kaku dan sulit berbelok. Sejauh ini, aku belum tahu apa alasannya. Jadi kami perlu investigasi. Akhirnya, karena aku sudah berada di depan Alex dan Peko, aku memutuskan untuk tetap di atas motor dan finish dengan baik. Aku perlu memperbaiki kesalahanku agar tidak terjadi lagi di masa depan. Yes, Kang Mas, itu pernyataan lengkap dari Marquez. Jadi memang semuanya gablang ya. Kita sudah kutip pernyataan masing-masing pembalap dan kita juga sudah tahu bagaimana posisi dari Jorge Martin. Jadi tinggal kita memantau seperti apa nantinya teman-teman semuanya, mengingat setiap jengkal informasi yang datang dari pembalap ataupun dari tim itu penting sekali untuk kita share. Jadi biar sampean tahu perkembangan dari masing-masing pembalap dan juga perkembangan di MotoGP. Jadi itu Cak ya, informasi sekilas buat semuanya. Dan satu poin yang juga penting Ibi ingin share adalah Fabio Quartararo, Cak. Jadi Fabio ternyata kecewa banget Kang Mas ya. Fabio bahkan memberikan penekanan bahwa jika Yamaha tidak bisa berbenah, jika Yamaha tidak mampu memberikan performa maksimalnya, maka dia terbuka untuk hengkang dari Yamaha. Itu kata Fabio, Cak. Nah, teman-teman semuanya, daripada kita berasumsi ya, biar sampean juga tahu seperti apa pernyataan dari Fabio. Kita udah terjemahkan dari MotoGP dan berikut kata Fabio Quartararo yang memberikan ancaman kepada Yamaha. Ini terakhir saya karena udah panjang, biar sampean tahu yang paling update setelah riding device problem. Deprok tidak bisa naik lagi. Ternyata Fabio rada jengkel Kang Mas. Berikut kata Fabio kita terjemahkan dari MotoGP. Hubungan dengan Jepang selalu baik, bahkan meskipun terkadang kemajuannya terlalu lambat. Untungnya sekarang banyak mekanik Eropa yang datang dan bahkan orang Jepang yang sudah ada di sini menjadi sedikit Eropa. Dalam artian jika sesuatu berhasil itu lebih baik. Kami tidak akan menunggu 2 bulan untuk melihat apakah peningkatan tersebut lulus uji. Jika perubahan berhasil, kami segera menerapkannya dan ini adalah perubahan brutal yang telah dilakukan oleh para pengembang Jepang. Bagiku sekarang yang terpenting adalah proyek. Aku tidak bohong, keputusanku juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi, gaji maksudnya Cak. Bagusnya, kami melihat bahwa sedikit demi sedikit kami mulai bangkit. Melakukan banyak putaran dengan kecepatan yang sangat baik adalah prioritas. Kalian dapat melakukan 1, 4, atau 5 putaran, tetapi kemudian ban menjadi terlalu panas dan kamu kalah. Inilah titik yang sedang kami kerjakan, menemukan kecepatan dan melangkah mampu bertahan dengan Ducati. Ada banyak hal yang membuatku bertahan dengan Yamaha.
Ini adalah merek yang selalu aku impikan berkat menonton Valentino Rossi. Ini adalah merek yang memberiku kesempatan untuk naik ke MotoGP dan terutama untuk melihat proyek internal yang ada saat ini. Proyek yang sangat besar. Secara pribadi, aku ingin kembali ke puncak bersama Yamaha. Sejauh ini aku sangat yakin dengan proyek ini. Namun jika tidak berhasil, aku harus memulai berpikir akan beralih proyek yang sudah siap. Itu sudah pasti, aku tidak punya waktu lagi. Aku ingin beralih ke proyek yang motornya kompetitif sejak awal. Jika aku harus beralih ke proyek dan brand lain, aku akan melakukannya. Itu kata Fabio, Kang Mas. Gila Mas, kok ternyata ancamannya lumayan ini juga ya, tajam juga ya buat Yamaha. Ya, jadi apapun itu Kang Mas, semua IW jabarkan berdasarkan penjabaran pembalap. Ya, jadi kalau kemarin kita data ya, dan hari ini itu beda, kita menyodorkan statement semua pembalap pasca race Silverstone. Jadi semuanya gamblang Kang Mas ya. Jadi point of view dari pembalap dan juga point of view dari kita semuanya yang mengumpulkan data dan juga informasi jadi sampai tergambarkan dengan gamblang. Teman-teman semuanya, sekarang kita tinggal pantau seperti apa. Mengingat juga Cak, Pedro Acosta juga sama Cak. Acosta saat ini kesel dengan KTM ya. Jadi ancaman juga dilontarkan Acosta bahwa Acosta tidak bisa menunggu terlalu lama jika memang performa dari KTM masih seperti ini. Ya teman-teman, itu adalah sebuah dinamika dari balapan MotoGP yang semua pembalap ingin mendapatkan best bike. Masalahnya adalah best bike di grid saat ini tidak banyak. Mayoritas adalah Ducati dan itulah ketimpangan yang memang harus dipecahkan oleh Dorna. Tetapi jangan khawatir Cak, pabrikan Jepang sudah mulai merangkak, pabrikan Jepang sudah mulai merangsek. Jadi kita tunggu saja seperti apa perkembangannya dan apakah betul Jorge Martin akan hengkang dari Aprilia dan gabung ke Honda? Silahkan komen di bawah kira-kira setuju nggak jika demikian. Dan sama setuju juga nggak jika Peko gabung ke Yamaha? Komen di bawah dan seperti biasa lah suka video supaya like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segadus.